Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 16 Mei ya. Besok hari Kamis ya, Kamis 16 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik cukup tinggi 1,36%. Setelah technical close-nya di area resistennya 7179 ya untuk harga penutupannya 7179 ya, area resistennya sih. Dan IHSG hari ini naik karena ini ya, saham-sahamnya Bapak PP hari ini naik cukup tinggi, jadi IHSG naik. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk IHSG hari ini tanggal 15 Mei ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya masih net sell sih sebenarnya ya, masuk paling banyak di TPIA ya, net buy 371,2 M, kemudian juga masuk di Bank Mandiri walaupun belum terlalu banyak ya, 49,7 M, kemudian di Telkom net buy 48,8 M. Yang paling banyak dijual asing masih Bank BRI. Sampai hari ini untuk asingnya terus jualan, hari ini pun masih jualan cukup gede ya, untuk nilainya yaitu 319 M-an lebih. Kemudian selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga keluar di BBCA 124,2 M, di ASI net sell 124 M-an juga ya. Jadi secara keseluruhan untuk asingnya sih untuk hari ini masih net sell, lebih banyak yang keluar ya kalau kita lihat sekilas ini. Untuk besok mungkin lihat di awal market ya untuk IHSG. Kalau langsung hijau untuk resisten selanjutnya ada di 7.235, tapi kalau langsung merah supportnya ada di 7.120 area sini sih. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk indeks secara global hari ini tanggal 15 Mei untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau. Kemudian untuk indeks US-nya hijau semua ya semalam, dan ini masih running trend. Untuk indeks Eropa juga masih hijau sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah hati-hati. Untuk supportnya ada di 7120-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya minus 0,52% ya, ke level 9.500. Jadi untuk IHSG hijau ya bukan karena BBCA ya, karena itu brand, kemudian TPIA sama acuan ya hari ini naik cukup tinggi. Dan kita tahu sendiri untuk brand itu ya untuk saat ini mas jadi saham dengan market cap terbesar di indeks IHSG ya, di IHSG. Jadi pergerakan brand itu cukup berpengaruh terhadap naik turunnya IHSG. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk BBCA, asingnya keluar 124,2 M ya, net sell. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA, kalau kita lihat nilai transaksinya 500-an M ya, hitungannya sih nggak itu ya, nggak terlalu ramai sih, biasa aja. Kalau kita lihat secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar, yang untuk asingnya masih net sell, didominasi keluar sih, yaitu ada ZP versi asing net sell 111,6 M, kemudian TP versi asing net sell 62,2 M, RX versi asing net sell 13,5, kemudian yang paling banyak masuk untuk asingnya di saham BBC ada AK, CCLG. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya nampung, tapi aslinya distribusinya masih lumayan sih ini ZP ya. Jadi untuk besok sih kalau melihat transaksi hari ini mungkin masih cenderung sideways sih untuk saham BBCA ya, kemungkinan sih masih akan berada di area 9.500-an ini ya. Kalaupun turun supportnya ada di 9.325. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Semoga saja untuk harganya masih bisa bertahan di level inilah untuk besok. Walaupun hari ini aslinya jualan, tapi hitungannya sih nggak besar-besar banget ya untuk kelas BBCA untuk distribusi aslinya. Oke, itu untuk saham BBCA.
Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini naik hijau ya, untuk saham BBRI naik 1,90%. Walaupun aslinya terus jualan, tapi karena harganya udah berada di area bottom ya harganya naik. Walaupun hitungannya ini kalau kita lihat historinya belum ini ya, belum terlalu kuat buat konfirmasi uptrend kalau secara teknikal seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBRI itu aslinya masih keluar cukup banyak, 300-an M. Net sell 319 M ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI hari ini yang jualan untuk asingnya ada ZP, AK, RX, BK, AG, BB versi asing net sell. Paling banyak ZP 180,6 M net sell, kemudian AK net sell 123 M-an. Kemudian yang masuk untuk asingnya di saham BBRI hari ini ada KZ 103,9, kemudian CC 30,4 M ya. Secara nilai lebih banyak yang keluar, jadi aslinya masih net sell. Untuk lokalnya sendiri nampung ya, lokalnya net buy. Mungkin untuk besok sih ya itu sih kemungkinan kalau aslinya masih jualan ya, harga sahamnya masih berada di arah sini-sini aja ya. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga semoga aja nggak dalam-dalam banget, soalnya koreksinya udah cukup dalam ini untuk saham BBRI. Kalau mau entry di harga saat ini tujuannya untuk investasi ya belum telat ya, bukannya belum telat apa ya, ya masih menarik lah hitungannya seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Kalau melihat aslinya hari ini masih keluar, kemungkinan untuk besok bisa jadi sideways dulu di area 4.700-an ini ya, 4.700 4.800-an itu area sidewaysnya untuk saham BBRI. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini sih 5.400. Jadi kalau mau spekulasi buy untuk swing target price-nya di sini. Kalaupun turun misal entry dan harganya turun di harga saat ini, kalau belinya pakai uang dingin ya jangan terlalu khawatir ya, jangan buru-buru buat cut loss, sayang ya. Di harga saat ini koleksinya udah cukup dalam, kemungkinan nanti juga akan rebound lagi sih. Kalau menurut saya tinggal tunggu waktu aja atau tunggu aslinya udah nggak distribusi lagi di saham BBRI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BMRI. Tadi BBRI, sekarang BMRI. Bank Mandiri hari ini naik lumayan tinggi, 2,82% ke level 6.375. Ini kalau secara teknikal ya ini ya nanggung sih kalau mau entry. Kemarin juga ya gimana sih, lebih deket ke support kalau kemarin, tapi hari ini di tengah-tengah pas ya ini 6.375. Untuk resistennya masih di sini 6.600 dan supportnya masih di 6.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini sih aslinya masuk ya, masuk walaupun belum terlalu banyak, net buy 49,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 15 Mei, yang masuk ini didominasi broker-broker asing ya, RX, ZP, SSC, GW versi asing masuk, walaupun juga ada yang jualan ya untuk aslinya, yaitu BK 89M, BB, AK. Jadi sebagian masih jualan tapi yang masuk lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell, aslinya net buy, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok ini sih bisa naik dulu ya, tapi yang belum punya posisi kalau mau entry untuk swing atau trading sih agak nanggung sih ya. Ini harga tertinggi hari ini 3.400 ya, itu pantau aja level itu. Kalau bisa breakout dan bertahan di atas itu ada potensi ke 6.600, tapi kalau gagal breakout malah candlenya merah, untuk besok hati-hati, kayaknya ada potensi sideways dulu di harga ini antara 6.500 sampai 6.400 ya. Soalnya beberapa kali kan ini gagal breakout di atas 6.400 untuk saham Bank Mandiri ya, 1 2 3 4 ini gagal breakout. Jadi 6.400 ya bisa dikatakan area resistennya secara histori. Jadi kalau besok belum bisa breakout atau gagal breakout, mending wait and see aja dulu.
Dan kalau mau entry misal gagal breakout ya, itu amannya nunggu deket area support, nggak pasti di area support, sekiranya di level 6100-an udah ada tanda-tanda mau pullback. Nah itu kalau mau entry di saham Bank Mandiri ya, jadi antisipasinya nggak terlalu dalam gitu ya, nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah 6050. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri ya. Berarti kalau ini lihat candlenya posisinya di sini, lihat di awal marketnya gimana. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BNI hari ini naik lagi ya, naik lumayan 1,93% ke level 5025. Walaupun di awal market merah dulu, open gap bawah tadi itu opennya di sini di 4880 ya, sempat turun kemudian naik close di 825. Kalau kita lihat secara teknikalnya sih gagal breakout di atas 5075 ya. Yang 5075 itu lumayan kuat ya untuk area resisten, soalnya beberapa kali mantul pas tanggal 16 April sama tanggal di 29 April ya, mantul di area 6075. Hari ini pun sempat nyentuh area resistennya itu, cuman gagal breakout turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini tanggal 15 aslinya net buy 35 eman. Kalau kita lihat lebih detail, kalau kita perhatikan juga beberapa hari terakhir ya, dari 3 hari aja ketika harga sahamnya itu mulai rebound, itu aslinya cenderung masuk di saham Bank BNI. Untuk hari ini tanggal 15 secara keseluruhan yang masuk untuk aslinya ada RX 41,2 M, TP 28,9 M net buy, KZ ZP juga net buy. Yang keluar untuk aslinya AKDXCC ya, walaupun sebagian masih ada yang keluar, cuman secara nilai hari ini aslinya lebih banyak yang masuk ya. Aslinya net buy, lokalnya net sell, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin patok aja level ini 5075, semoga aja bisa konfirmasi breakout di atas itu dan ngejar resisten selanjutnya. Ya, untuk resisten selanjutnya misal besok berhasil breakout di atas 5075 ya, di sini 5150 breakout di atas itu resisten selanjutnya di 5275. Oke, mungkin seperti itu ya, pantau aja 5075 untuk besok tanggal 16 Mei. Semoga bisa breakout. Kalaupun turun ya ini sih selama nggak jebol di bawah 4990 aja, ini support terdekatnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Dan selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Hari ini terbang cukup tinggi, dan untuk saham BRIS itu mau RUPS ya, naik 8% lebih ke level 2540. Ini kalau secara Fibonacci resistennya ya, line 78 poin berapa ini, poin 6 ya. Jadi untuk besok ya lihat di awal marketnya gimana ya. Untuk saham BRIS kalau turun supportnya ada di 2440, tapi kalau naik resisten terdekatnya di 2600. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 15, asingnya masukkah? Masuk ya, jadi asingnya masuk, harga sahamnya naik. Kalau besok asingnya keluar bisa jadi harga sahamnya turun. Sayang ya, selama running trade kita nggak bisa lihat transaksi asingnya gimana di saham BRIS. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS hari ini yang masuk untuk asingnya ada ZP, NIODKZ. Jadi ini ya, ZP versi asing hari ini akumulasi 32,9 M di saham BRIS. Kalau kita lihat nilai transaksinya juga cenderung akumulasi sih. KZ juga 100% buy, CCAK juga masuk. Yang keluar untuk asingnya ada BB, BKAG ya, masih ada yang keluar. Untuk lokalnya sendiri pun ada yang akumulasi, yaitu NIOD masuk 28 eman lebih. Asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik 8%. Untuk besok ya lihat di awal market ya. Untuk RUPS nya itu kalau nggak salah besok kah untuk saham BRIS itu. Besok tanggal 17 berarti hari Jumat ya, menjelang RUPS. Semoga saja RUPS nya bagus sih untuk harga saham. Dan untuk saham BRIS resisten kuatnya masih di 2870 ya. Tapi untuk besok pantau aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau buat teman-teman yang mau spekulasi buy, resisten terdekatnya ada di 2600, dan
Kalau merah supportnya ada di 2440 ya. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru entry, maksudnya seperti itu ya. Bisa tunggu di area supportnya 2450, 2440. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ya, hari ini masih turun ya, habis bagi dividen. Yieldnya cuma 8%, tapi kemarin dividen trapnya tuh 9% lebih ya. Hari ini turun lagi 1% lebih. Gagal breakout, walaupun tadi sempat hijau, mencoba balik breakout lagi, bertahan di atas 4580, gagal. Close di 4530 dan ditutup minus 1% lebih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII, aslinya masih net sell ya. Cukup banyak lagi, 124 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini, hari ini secara keseluruhan aslinya distribusi yaitu BK, CC, AK ya, versi asing net sell, YU, ZP juga net sell. Yang masuk untuk aslinya TP itu pun cuma 26,3 M, nggak sebanyak asing jualan, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung nggak sebanyak asing distribusi, jadi harga sahamnya masih berat buat rebound ya. Walaupun secara teknikal harganya udah di bawah ya, secara fundamental juga di kuartal 1 turun kok ya pendapatan ASI. Jadi untuk saat ini mungkin apa ya, nunggu ini sih, apa bisa ya nunggu IHSG balik seperti dulu ya. Soalnya yang naik, saham-saham yang naik di IHSG hari ini tuh bukan saham yang fundamentalnya bagus gitu loh, bukannya bagus apa ya, valuasinya mahal harganya terus naik, tapi saham-saham yang fundamentalnya cukup bagus dan valuasinya murah itu malah turun ya, seperti ASI itu, Telkom itu kan valuasinya murah walaupun untuk performanya belum maksimal lah ya, soalnya turun secara pendapatan, tapi kan valuasinya murah. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang mungkin ya ASII ini bisa jadi pilihan ya. Di harga 4.530 secara valuasi menarik buat teman-teman yang fundamentalis ya. Tapi yang trading atau scalping yang lebih menarik, cari saham yang itu sih, tingkat volatilitasnya tinggi dan trennya uptrend ya. Kalau untuk trading itu lebih aman uptrend, dan jangan ragu buat cut loss kalau harganya nggak sesuai prediksi. Mungkin seperti itu aja sih. Jadi kalau uptrend itu potensi profitnya lebih cepat gitu. Kalau downtrend itu nunggu harganya udah di bawah. Jadi kalaupun nahan floating loss itu bisa nambah muatan lagi di harga bawah gitu loh. Kalau apa ya kok, kalau downtrend. Kalau saham yang fundamental bagus dan harganya di bawah itu mending buat investasi. Tapi kalau valuasinya mahal tapi harganya masih uptrend itu buat trading ya. Intinya seperti itulah. Oke, itu untuk saham ASI ya. Untuk besok ini aja ya. Kalau belum bisa breakout di atas 4580 mending wait and see aja dulu sih. Tapi kalau mau entry untuk investasi di harga saat ini ya disclaimer cukup menarik. Selanjutnya kita akan cek saham udah kita lihat ya tadi transaksi ASI. Kita akan cek saham Telkom. Telkom masih belum kemana-mana ya, untuk hari ini masih cenderung sideways, padahal ini mau bagi dividen besok tanggal 16 Mei itu Kamdet DLKM. Besok itu Kamdet, jadi hati-hati yang belum punya posisi. Kalau mau entry di saham Telkom, potensi hari Senin tanggal 16 itu hari apa sih? 16. Oh, hari ini Kamdet ya untuk saham ASI, bukan besok, itu tanggal 16, sorry. Ya, besok hati-hati untuk saham Telkom yang mau entry, lihat ya kira-kira penurunannya itu kuat enggak ya? Kok maksudnya gimana ya? Turunnya itu jebol di bawah 2875 atau enggak ya. Soalnya kalau setelah Fibonacci itu support kuatnya ada di 2875, besok XDAT, jadi potensinya ada potensi ini muji support di 2875. Hati-hati kalau jebol di bawah itu dan nggak bisa breakout lagi, jangan buru-buru entry sih ya. Takutnya kalau gagal breakout ya ada potensi harganya ini
maksudnya gagal bertahan di atas 2875 ya, itu area support. Pantau aja area sini sih, semoga aja bisa bertahan di atas itu ya untuk besok. Tapi kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry gitu aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau kita lihat transaksinya Telkom hari ini pas kamtet yang masuk paling banyak BK. Wah, aslinya malah masuk ya ini ya. BK nya versi asing 78M netbuy. Secara keseluruhan untuk hari ini TLKM aslinya netbuy banyak 48,8M ya. Tapi karena besok XDAT ya tetap ya di awal market mending wait and see aja dulu. Lihat kira-kira penurunan Telkom akan sampai ke level berapa. Kalau kita lihat di sini untuk DPR-nya masih di angka 70-an% ya, masih cukup normal. Yieldnya 5%, jadi ada potensi turunnya bisa 5-6% ini. 5%. Kita ukur kira-kira kalau misal turun 5% untuk Telkom itu akan ke level harga ini sih. Kalau ke support berarti turun 7%-an ya, ke 2870-an. Ya ini kita ukur hari ini harganya 3100 harga penutupan. Nah, tepat di sini. Ya berarti pantau aja area sini sih, kayaknya ada potensi turun uji atau mendekati area support. Sekiranya di area sini ada tanda-tanda pullback, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya. Tapi kalau nggak ada perlambatan untuk besok setelah nyentuh harga terendahnya, mending jangan buru-buru entry. Takutnya itu sih bisa turun lagi lebih dalam ya. Walaupun secara technical koreksinya udah cukup dalam, cuman kan nggak ada yang pasti ya untuk bursa saham. ASI aja bisa turun 9% lebih loh pas XDAT. Masih turun lagi ya di hari sehari sekarang ya, walaupun cuma 1%-an sih. Tapi untuk saham Telkom ya lihat aja besok bertahan nggak di atas 2875 ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand ini yang ini ya digoreng terus oleh asingnya hari ini masuk. Kita lihat ya untuk asingnya di saham brand, padahal habis di suspend tapi nggak menyurutkan asing buat keluar, buat masuk lah, maksudnya masih brand. Hari ini tanggal 15 ya, BK masih masuk lagi 93,7M. Jadi kalau kita ikuti pergerakan brand BK ya yang cenderung akumulasi terus, selama BK nya nggak distribusi ya atau aslinya pun masih net buy, ada potensi harga brand itu masih bisa bertahan di atas dan bahkan naik lagi. Untuk lokalnya ada LG yang masuk 25,1M. Ini untuk asingnya net buy BK, AK, ZP, CC, RX versi asing net buy. Di sini kalau kita lihat secara keseluruhan untuk brand hari ini aslinya net buy 32,3M. Dan untuk besok kalau naik resistennya di sini untuk saham brand 10.850 ya. Jadi sekiranya berat buat breakout, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya, buat aman-aman aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, dan untuk supportnya lumayan dalam sih. Untuk saham brand hari ini supportnya ada di sini 8.250 sorry 8.200 kah, 8.200 itu support ya, lumayan dalam, dan resistennya di 10.850 ya. Kalau mau scalpingan disclaimer sih, ini walaupun harganya udah di atas tapi tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi ya untuk saham brand ini. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA ini yang paling banyak dibeli asing dan harga sahamnya naik cukup tinggi hari ini. Bahkan di ini ya breakout lagi di atas 8.900, di atas resistennya loh. Ini konfirmasi breakout. Kalau misal digoreng terus untuk saham TPIA secara teknikal bisa ke 10.300. Kalau kita lihat untuk transaksinya asingnya pun hari ini masih berani masuk dengan jumlah yang banyak ya, 300-an M. Paling banyak dibeli asing, bahkan dari kemarin tuh asingnya masuk. Ini kita lihat dari hari Senin aja udah net buy 472M. Jadi emang asingnya itu akumulasi di saham TPIA ya. Brand TPIA cuan itu yang goreng asing ya. Untuk hari ini transaksinya ada CC versi asing 242,9M net buy. Kemudian BK versi asing net buy 185,1M.
AK versi asing netbuy 94,6, yang keluar untuk aslinya ZP, YU, KK cuman nggak sebanyak asing akumulasi. Untuk transaksinya didominasi oleh asing yang masuk, untuk lokalnya distribusi ya, lokalnya jualan, asingnya akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok kalau asingnya masih belum keluar sih, apalagi malah masuk lagi, ada potensi naik. Kalaupun turun selama bisa bertahan di atas 8.900 ya kayaknya ada potensi masih kuat ya untuk melanjutkan tren bullishnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Dan selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini naik juga 6,80% lebih ke level 7.850. Ini mau mendekati resisten. Strata nikel resistennya di 8.000 ya. Kalau misal besok bisa breakout dan bertahan di atas 8.000, bisa ngejar 9.100. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham cuan siapa yang masuk? Cuan hari ini tanggal 15 Mei secara keseluruhan sih ada PD yang akumulasi, PD-nya versi lokal ya. Untuk aslinya sendiri netbuy, BK, CC, ZP, PD versi asing masuk ya. Jadi aslinya netbuy sebanyak hari ini tanggal 15, aslinya netbuy sebanyak 15,8 M ya, aslinya masuk sih. Lokalnya pun ada PD yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok kayaknya sih ada potensi naik dulu di awal market, nguji resistennya di level 8.000 ini ya, pantau aja level 8.000. Kalau gagal breakout, kalau mau diamankan disclaimer yang udah floating profit, tapi kalau berhasil breakout, ya ini bisa ngejar 9.100 ya, cukup tinggi. Oke, itu untuk saham cuan ya. Dan untuk cuan brand TPIA itu ya ada persamaan lah, kita tahu sendiri ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini turun nggak ya? Turun ya, koreksi. Walaupun sempat naik ya, di awal market itu dibuka hijau dikit, naik lumayan, tadi sempat ke 2.960, cuman langsung dibanding turun. Technical kurang bagus karena jebol supportnya 2850. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro, hari ini Adaro tanggal 15 Mei AK jualan yang masuk YU nya versi lokal, tapi jadi untuk aslinya ada AK yang distribusi 15,3 M, ditampung YU versi lokal. Untuk aslinya net sell ya hari ini di saham Adaro, net sell sebanyak 3,3 M ya. Untuk besok mungkin pantau aja level ini sih, kalau belum bisa breakout lagi di atas 2855 mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung dibuka merah itu supportnya ada di 2750. Jadi kalau langsung merah pantau area support, tapi kalau langsung hijau, kalau mau entry sih lebih aman nunggu breakout di atas 2855. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya, kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA. Ini saham yang belum lama IPO tapi harganya cukup menarik buat kita pantau karena tingkat volatilitasnya masih tinggi ya. Hari ini tadi sempat naik, nguji resistennya di 154 tapi gagal breakout, turun lagi ini. Jadi ada yang belum mengizinkan ATLA buat breakout ya. Kalau kita lihat untuk nilai transaksi hari ini untuk saham ATLA secara keseluruhan sih yang masuk ada HD yang jualan 5 M-an ya. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal sih. Yang jadi market utamanya HD, Netzel 5,1 M, ZP Netzel 4,2. Hati-hati ya, untuk besok kayaknya ada potensi ini merah di awal market ya. Apalagi ini secara teknikal gagal breakout ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah float taking profit di resistennya, untuk besok kalau koreksi merah itu jangan buru-buru entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau mau scalpingnya lihat bid overnya. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita akan cek saham Sola. Sola hari ini arah ya, naik 35%, 34. Ini arah nggak ya? 34,05. Coba kalau kita lihat transaksinya siapa yang jadi market makernya atau yang bikin saham Sola naik tinggi hari ini tanggal 15 Mei itu AI ya. Dan AI itu ya salah satu ini sih
market makernya. Soalnya kalau kita lihat nilai transaksinya hari ini paling gede AI ya, dan AI-nya netbuy 7,4 M, AVGB-nya di 230, posisinya floating, profit lumayan 230 ya di sini ya. Jadi floating profit sekitar 220-an poin ya untuk AVGB-nya hari ini di sini. Jadi floating profitnya ini %9. Wah, lumayan tinggi sih. Kalau kita lihat dari awal IPO untuk AVGB-nya AI di level harga malah net sell ya, jadi kadang masuk kadang keluar. Ini hati-hati untuk besok kalau tiba-tiba AI taking profit, harga sahamnya turun, ngeri. Untuk saham Sola untuk besok sih ya, kalau mau entry amannya buat scalping aja sih ya. Buat patokan ini kalau turun di bawah 230 jangan ragu-ragu buat cut loss kalau harganya nggak sesuai prediksi. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Sola, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, terima kasih.